sobat warsa organik, inilah pertanian modern sobat. Pertanian dengan irigasi tetes atau drip irrigation ini sangat bermanfaat bagi para petani karena bisa mengirit untuk air sobat. Jadi bisa irit air pada saat musim kemarau. Efek yang dihasilkan dari drip irrigation ini pada tanaman sobat sangat luar biasa hasilnya sobat. Pertumbuhan tanaman bisa super dan hasilnya bisa luar biasa sobat. Apa keuntungan dan keunggulan menggunakan drip irrigation ini ya sobat, dan apa kelemahannya sobat? Mari kita tanyakan yang tahu akan hal ini sobat. Sistem irigasi tetes, drip irrigation, adalah salah satu metode irigasi yang sangat efisien dan populer, terutama di daerah yang kekurangan air. Berikut adalah keunggulan dan kelemahannya. Keunggulan: 1. Penghematan air. Irigasi tetes sangat hemat air, karena air diberikan langsung ke akar tanaman, mengurangi penguapan dan limpasan. 2. Efisiensi nutrisi. Nutrisi bisa dicampur dengan air irigasi dan langsung disuplai ke akar tanaman, sehingga lebih efisien dan mengurangi pemborosan. 3. Meningkatkan produktivitas. Dengan pasokan air yang konsisten dan terarah, tanaman dapat tumbuh lebih baik, meningkatkan hasil panen. Mencegah pertumbuhan gulma. Karena air hanya diberikan ke tanaman, daerah di antara tanaman tetap kering, menghambat pertumbuhan gulma. 5. Adaptasi dengan berbagai medan. Sistem ini bisa digunakan di berbagai jenis lahan, termasuk lahan berbatu atau tidak rata. Kelemahan: 1. Biaya awal tinggi. Instalasi sistem irigasi memerlukan biaya awal yang tinggi untuk pipa, pompa, dan alat-alat lainnya. 2. Perawatan rutin. Sistem ini membutuhkan perawatan rutin, terutama untuk mencegah penyumbatan pada emitter akibat kotoran atau mineral dalam air. Keterbatasan cakupan. Sistem ini cocok untuk tanaman dengan pola tanam yang teratur, namun bisa kurang efisien untuk tanaman dengan jarak tanam yang luas. 4. Ketergantungan pada kualitas air. Air yang digunakan harus berkualitas baik, bebas dari sedimen atau partikel besar yang bisa menyumbat emitter. 5. Tidak efektif untuk tanaman berakar dalam. Karena air hanya disuplai di sekitar permukaan tanah, tanaman dengan akar dalam mungkin tidak mendapatkan cukup air jika tidak diatur dengan baik. Irigasi tetes cocok untuk berbagai jenis tanaman, terutama yang membutuhkan pasokan air yang efisien dan teratur. Berikut beberapa contoh tanaman yang cocok menggunakan sistem irigasi tetes. 1. Tanaman hortikultura, sayuran seperti tomate, mentimun, bawang, dan paprika. 2. Tanaman buah-buahan, pepaya, pisang, jeruk, anggur, melon, semangka, dan stroberi. 3. Tanaman perkebunan, kopi, kakao, teh, kelapa sawit, dan karet. Tanaman rempah dan obat, jahe, kunyit, sereh, dan ginseng. 5. Tanaman hias, berbagai jenis bunga dan tanaman hias pot seperti mawar, anggrek, dan bunga matahari. Irigasi tetes sangat cocok pada tanaman-tanaman ini karena mampu memberikan air secara langsung ke akar tanaman, mengurangi penguapan, dan meningkatkan efisiensi penggunaan air. Secara keseluruhan, sistem irigasi tetes sangat ideal untuk lahan dengan keterbatasan air. Dan pemeliharaan cukup intensif. Nah, itulah tadi penjelasannya ya sobat. Jadi sangat efektif dengan menggunakan drip irrigation ini sobat, karena pengairan langsung pada akarnya sobat. Jadi di sekitar akar atau di sekitar tanaman ini tetap kering, jadi gulma bisa tidak tumbuh sobat. Jadi nutrisi itu yang diberikan pada air tetap mengenai akar tanaman sobat. Jadi tanaman selalu basah, selalu lembab, jadi bisa pertumbuhannya bisa luar biasa sobat. Dan pemupukan atau pemberian nutrisi ini bisa dicampur melalui air tandon yang mengalir pada selang ini sobat, pada selang drip irrigation ini sobat. Jadi tidak usah kemana-mana, sudah tidak usah spray, langsung aja taruh di air tandon di drip irrigation ini sobat. Jadi melalui air pengairan drip irrigation ini bisa langsung memberikan pemupukan atau nutrisi sobat. Memang sih untuk biaya sangat mahal sobat. Jadi biaya awal untuk menggunakan drip irrigation ini sangat mahal karena berapa selang, berapa ratus meter selang dan berapa ratus drip ini yang digunakan sobat. Ya begitulah untuk penggunaan drip irrigation sobat.
Nah, bagaimana menurut sobat tani semua? Bila ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar ya sobat. Terima kasih.